Saya melanjutkan yang kemarin. Jadi kemarin itu Pak Dadang Sarifudin itu menyebut gantung Aryan ya, Pak Dadang ya. Jadi mudah-mudahan hari ini tidak terjadi lagi gantung Aryan yang kedua. Meskipun sebetulnya gantung Aryan itu di antara ciri kajian itu gantung Aryan ya. Jadi tidak pernah tuntas sebetulnya. Tetapi mungkin kemarin terasa terlalu terlalu jauh lah ya antara batas koma dengan, jangankan ke titik, ke koma saja mungkin masih bermasalah itu. Jadi saya mohon maaf. Biasalah tampil perdana penontonnya banyaknya ibu-ibu lagi, aduh ini biasa ya, jadi mohon maaf. Gitu ya. Baik, saya akan ini biar tidak gantung Aryan itu, saya akan langsung ke slide terakhir dulu. Saya akan langsung ke slide terakhir dulu. Oke. Ini. Jadi slide terakhir itu dari poin kader berkelanjutan. Itu istilah Pak Ketua PDM ya kemarin itu. Jadi untuk kader berkelanjutan ya di sini ya, untuk kader berkelanjutan itu di sini nggak ada tempat lain bagi saya ya. Untuk kader berkelanjutan itu di sini yang yang paling bisa kita lakukan adalah SKPI AIK ya. Yang paling bisa kita lakukan adalah SKPI AIK, dan ini juga saya mohon maaf, saya kirim link ini ke lagi-lagi ya, saya kirim link ini ke WA group pengurus harian AIK. Di situ ada Pak Kiai Ari Ansori. Kemudian jadi poin terdekat yang bisa kita lakukan itu ada di sini ya, di SKPI AIK. Nah, kemudian andai kita ingin agak lebih dalam ya, kita bisa fokus di prodi di Rosyah Islamiyah ya. Jadi kalau mohon maaf, ini di UM Bandung itu kadang ada fakultas ilmu-ilmu keislaman ya. Nah dari situlah kemudian pintu masuknya terkait dengan kader berkelanjutan itu. Nah jika ingin lebih proses kader berkelanjutan itu lebih agak luas dalam pengertian tidak hanya hadis, tetapi juga di Rosyah Islamiyah secara umum, maka ya fakultas di Rosyah Islamiyah yang sedikit lebih memunculkan muatan di Rosyahnya dibanding dengan fakultas ilmu-ilmu keislaman, dibanding dengan FIK yang ada sekarang. Ini mohon maaf lagi-lagi sudut pandang ya. Nah maka ya kita membuka fakultas di Rosyah Islamiyah itu ya, sebagaimana PTKI dahulu ya, sebelum lahir UIN itu seperti itu. Jadi untuk ya mungkin semacam IAIN Muhammadiyah lah, semacam itu ya, semacam IAIN Muhammadiyah untuk fakultas untuk prodi-prodi agama ya, untuk fakultas untuk prodi-prodi agama. Memang agak rancu IAIN untuk prodi agama gitu ya. Gitu. Nah ini mohon dilihat konteksnya. Nah hal lain yang bisa kita lakukan adalah mengirimkan kader-kader kita kuliah di luar negeri pada prodi terkait itu ya, dan itu berawal dari ini, dan alhamdulillah kita sudah punya brand ya, dengan Darul Arqam Muhammadiyah itu kita sudah punya brand sebagai pengejawantahan dari At-Taubah 122. Jadi memang dalam Quran sendiri, dalam At-Taubah 122 sendiri, paling tidak sudut pandang saya memang ya tersegmen saja. Jadi perkaderan itu tersegmen. Ada kader bidang ya, kalau menggunakan pendekatan yang kemarin itu ya, ada ulumud dunya waddin itu, dan yang dimaksud din itu ya yang akan kita lanjutkan pembicaraannya dari yang kemarin kita mulai ya, dari yang minggu kemarin kita mulai. Jadi di sini ya, jadi
terkait dengan kader berkelanjutan, saya melihatnya dari sini, dan bagi saya tidak ada cara lain kecuali melalui institusi-institusi, lembaga-lembaga, atau paling tidak pranata yang ada di Muhammadiyah itu sendiri. Yang kedua ingin saya sampaikan juga, mohon, jadi ketika saya seperti kemarin ya, saya mengatakan disitulah hebatnya Muhammadiyah. Itu mohon tidak diposisikan saya sebagai warga Muhammadiyah gitu ya. Posisikanlah sebagai pengamat. Ya, posisikanlah sebagai pengamat, ini mohon maaf karena tidak terlalu baik itu diucapkan oleh orang Muhammadiyah. Ya, jadi seperti orang Sunda bilang ngehuapan sorangan kan gitu ya, menyuapi diri sendiri itu kan tidak terlalu baik. Jadi saya melihat ketika saya bertanya kepada Pak Dadang Sadibuddin dulu ya, itu tahun 2005 itu, dan saya diberitahu oleh Pak Dadang terkait dengan bahwa HPT itu tidak mengikat dalam amaliyah yaumiyah warga Muhammadiyah. Nah, saya bilang langsung, saya spontan mengatakan disitulah hebatnya Muhammadiyah. Ya, jadi mirip-mirip ginilah, mirip-mirip perkataan Asy-Syafi'i, iza shahhal hadis fahuwa madhhabi. Ya itu, ya. Jadi substansi saja kita bermuhammadiyah itu sehingga kita tetap dinamis. Jadi substantif, dinamis. Substantif dalam pengertian bahwa bermuhammadiyah itu berislam dengan benar. Itu substansinya kan di situ. Dinamis itu tadi, ketika iza shahhal hadis fahuwa madhhabi, Syafi'i mengatakan, dan pada masa Syafi'i hidup, hadis masih dalam proses periwayatan. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Dadang, al-masadirul asliyahnya belum ada. Kalaupun Muwatta Malik dikatakan al-masadirul asliyah, ya baru Muwatta Malik, dan perlu diingat bahwa Muwatta Malik sendiri kan ditulis oleh murid-murid Malik dan para pengikut Malikiyah sekian tahun kemudian, sekian puluh tahun kemudian. Bahkan ada yang riwayat Al-Lais itu, Muwatta itu di compile, ditadwin itu kalau tidak salah abad kelima ya. Jadi mohon maaf ini saya mengatakan kalau tidak salah, tidak sempat ngecek karena baru muncul dari Pak Dadang barusan. Jadi seperti itu. Nah, dalam konteks dinamika kajian itulah maka kemudian kita melahirkan tradisi menuju ke arah substantif sendiri, sementara kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari kan butuh panduan. Nah, di tengah peluang ikhtilaf yang begitu banyak, di tengah kajian yang begitu dinamis, ya kita, saya pikir tidak salah kalau kemudian merefer kaidah yang ini sebetulnya kaidah Pak Dadang ya, kaidah kajian Pak Dadang, hukmul qadi atau hukmul hakim yarfa'ul khilaf itu, karena kan tetap dalam kehidupan sehari-hari ya kita kan butuh kepastian. Itu ya, kita butuh kepastian tanpa menutup pintu kajian, tanpa menutup pintu dinamika. Ya, jadi mohon maaf, saya begini, kenapa saya harus selalu menyampaikan permohonan maaf? Ini mohon maaf jadi mirip-mirip curhat ya. Saya khawatir apa yang saya sampaikan kemudian juga menyinggung kelompok tertentu. Nah itu ya, mohon maaf ini, menyinggung kelompok tertentu, menyinggung tokoh-tokoh tertentu yang saya tidak bermaksud ke sana. Saya hanya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan. Saya biasa susun narasinya untuk kita kaji bersama. Jadi ketika kita menyatakan berhenti di sini, titik, selesai, final, tuntas, itu sudah bukan kajian lagi, ya, itu sudah doktrin. Itu sudah doktrin. Bahwa kita membutuhkan doktrin, ya. Tetapi di sisi lain kita tetap mentradisikan kontinuitas kajian itu untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Ya. Jadi ini slide terakhir, ya. Mohon juga ya mudah-mudahan saya bisa ini diposisikan sebagai utang saya minggu kemarin yang tidak selesai sampai slide ke-50 itu ya. Oke. Berikutnya saya kembali ke slide awal. Jadi slide awal itu kan di sini. Jadi kemarin itu kita istilah Pak Dadang gantung Aryan itu ya, kita membicarakan wahyu ro'yu, membicarakan risalah wahyu risalah, membicarakan otentisitas, validitas dan reliabilitas, kemudian kader berkelanjutan. Nah, untuk kader berkelanjutan barusan saya sudah sampaikan.
Baik, kembali kepada persoalan wahyu dan ro'yu ini. Jadi, Ibu Bapak, Saudara-saudara, di sini saya kutip. Jadi kemarin itu kan kita melihat dari mana sih sebetulnya? Kan dalam Quran sendiri Nabi itu, Rasul itu uswah hasanah. Tiba-tiba ada yang gue risalah. itu gimana ceritanya itu? Ini jangan-jangan pelecehan ya. Ini jangan-jangan pelecehan. Itu tadi. Jadi makanya kita berada di wilayah kajian itu. Jadi kalau kita mau bagi dua, Islam itu Islam sebagai anutan dan Islam sebagai kajian. Islam sebagai anutan, rata-rata keislaman kita turunan. Ya, kita Muslim karena orang tua kita Muslim. Kita jadi Muhammadiyah karena orang tua kita Muhammadiyah. Ya, kecuali beberapa kasus ya. Itu kan seperti itu. Ya, jadi Islam sebagai anutan selesailah dulu ya, atau kita anggap selesai, kita asumsikan selesai. Nah, yang tidak pernah selesai itu ketika Islam menjadi kajian. Nah, dan kategorisasi ya, dari taksonomi lahir kategorisasi wahyu ro'yu, risalah risalah. Itulah yang kemudian saya sebut sebagai produk yang hari ini bisa kita nikmati bersama. Ya, untuk kita nikmati sebagai penjawab masalah kita. Dan bagi yang mengatakan itu masalah ya, bagi yang tidak mengatakan enggak Pak Anton itu bukan masalah bagi saya, ya sudah kan kita tinggal fastabiqul khairat, nggak ada cara lain kan, dalam kehidupan kan begitu. Nah, jadi ada yang ini nih ya, ada yang tabligh risalah, ada masabiluhu, ada malaisa min babi tabligh risalah. Nah ini ya, dan ini dikemukakan oleh Ad-Dahlawi. Ya, dikemukakan oleh Ad-Dahlawi setelah Ad-Dahlawi melihat referensi sebelumnya. Jadi Ibu Bapak, ini mohon maaf, kenapa kita memiliki tradisi akademik di lembaga-lembaga perguruan tinggi, terutama setiap mahasiswa yang akan menulis tugas akhir selalu ada subbab atau bab penelitian terdahulu, kajian terdahulu, karena itu adalah tradisi para ulama kita. Ya. Kalau saya mau boleh klaim ya, itu tradisi para ulama kita. Bahkan melacak sumber itu tradisi ulama kita. Ya, sekarang kita wajib cek turn it in ya, turnitin similarity ya. Itu adalah tradisi para ulama kita. Jadi para ulama kita itu kalau kita lihat ya, Kamal jadi tahzibul Kamal, jadi tahzib, dan jadi tahzibul Kamal, jadi tahzibul Kamal, tahzibil Kamal ya, yang kemudian menjadi tahzib dan seterusnya. Itu adalah kontinuitas. Itu adalah bentuk kontinuitas yang liyatafaqahu fiddin itu adalah salah satu bentuk liyatafaqahu fiddin. Dan Al-Mizzi itu hanya seorang. Al-Mizzi. Az-Zahabi itu hanya seorang, Az-Zahabi. Ya, jadi tidak ada menara kembar pada masanya itu, dan itu adalah bentuk kontinuitas sehingga tiap abad itu selalu ada. Kalau kita lacak tiap abad selalu ada. Jadi kalau kita lacak transmisi hadis ya. Jadi kan begini, ulumul islamiyah itu atau dirosah islamiyah itu senantiasa, ini secara umum saja ya. Jadi yang lahir adalah subjek matternya, baru kemudian lahir metodologi. Jadi subjek matter dulu. Fikih dulu, baru lahir usul fikih. Hadis dulu, baru lahir kemudian ulumul hadis. Bahkan untuk hadis itu setelah 3 abad. Ar-Rama Hurmuzi wafat tahun 306, itu setelah 300 tahun kan. Nabi wafat 11 Hijriah, Ar-Rama Hurmuzi 306, 3 abad. Ya, sementara kita memahami hadis sebagai ma'udi fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn ya, di situ ada nahwa ya, nahwi itu untuk menyelesaikan ma kan maknya apa-apa ya. Ya, tiba-tiba kemudian dibatasi menjadi 3 dan apapun ya, ada him, ada sifah, ada dan seterusnya, itu untuk menyelesaikan ma. Itu seperti itu. Nah, dan ini adalah terjadi juga pada wilayah sosial dan humaniora.
Dan hadis itu ketika kita memposisikan hadis sebagai produk sejarah, ya hadis itu adalah it's a part of sosial humaniora itu, ya. Jadi kembali ke apa ke apa ya, ke taksonomi ilmu yang minggu kemarin saya sudah sampaikan itu. Jadi dan berada pada wilayah soft science. Jadi ilmu hadis nggak seperti ilmu membangun jembatan gitu ya, teknik apa sipil, geodesi ya. Ilmu hadis itu ya seperti itu, ya. Bahkan kalau kita menggunakan studi kawasan, hadis di Indonesia, hadis di Malaysia, mungkin ini saya lupa ini Prof Ishak sudah hadir atau belum ya. Jadi nanti di tayangan di depan di slide berikutnya ada tayangan, mohon maaf, foto saya dengan Prof Ishak ya. Karena kita punya gagasan yang sama ya. Prof Ishak menggagas melalui University Malaya. Jadi ini link ini saya kirim ke University Malaya. Ini mohon maaf ya, karena saya mengutip apa yang sudah direncanakan oleh University Malaya terkait dengan kajian hadis ini. Jadi agar tidak terjadi mukhtaliful hadis, apakah tidak mungkin dibuat gagasan ijma, konsensus, memilih hadis sebagaimana selesainya rasem untuk Quran menjadi rasem usmani. Jadi kalau kita Quran itu punya rasem usmani standar, nah apakah mungkin atau tidak hadis dilakukan sebagaimana Al-Quran? Saya langsung jawab waktu itu mungkin, sangat mungkin. Kenapa? Karena tulisan Al-Quran sebelum lahir rasem usmani, mushaf usmani itu ya sama seperti hadis. Ya, sahabat A punya tulisan seperti ini, punya qiraah seperti ini, dan rasemnya beda dengan sahabat yang lain, ya. Sampai kemudian dalam sejarah ulumul Quran disebutkan setelah tercompile, setelah tersusun mushaf standar, maka mushaf-mushaf yang lain dalam konteks tertentu sampai dibakar ya, sampai dibakar agar tidak terjadi kekacauan itu. Nah, apakah untuk hadis bisa? Ya, saya waktu itu langsung katakan bisa, ya, asal kita sepakat dulu, ya, asal kita sepakat dulu. Oke, nah di sini saya ambil contoh sedikit saja ya. Jadi mana yang risalah ini ya, ulumul ma'ad, ajaibul malakut, wa hadza kulluhu mustanidun ilal wahyi, ya. Itu. Jadi untuk persoalan-persoalan eskatologi, persoalan-persoalan uluhiyah ya, ilahiyah itu, persoalan-persoalan ketuhanan itu risalah. Ya itu. Ya, persoalan kehidupan setelah mati, hari akhirat, ya, surga, neraka yang begitu itu risalah ya. Itu risalah. Nah, di luar itu ada yang risalah, ada yang ijtihad. Ini Al-Qasimi mengutip 100% Ad-Dahlawi ya. Jadi dalam Ad-Dahlawi seperti ini, kecuali kalau ada edisi tahqiq yang lain ya. Itu seperti itu. Nah, yang kedua, yang laisa min babi tablighi risalah itu ini. Dan ini bersumber dari sabda Nabi sendiri. Ya, jadi bersumber dari sabda Nabi sendiri. Kalau kemarin saya masuknya dari dialog antara Nabi dengan Umar, nah di sini justru bersumber dari sabda Nabi sendiri. Ya, innama ana bashar, iza amartukum bisyai'in min dinikum fakhuzuh bih. Nah, itu ya. Jadi di sini muncul kosakata din, ya. Wa iza amartukum bisyai'in min ra'yi fa innama ana basyarun. Nah, ini mohon maaf ini alifnya tidak muncul ya. Jadi untuk urusan agama itu ya. Itu dan kemudian menjadi dibatasi hanya pada masalah ibadah plus persoalan akidah, itu kita dilarang kreatif. Subuh masih selesai, masih nyantai. Kenapa sih cuma 2 rakaat? Gitu ya. Itu ya sudah 2 rakaat saja. Sementara zuhur kita lagi sibuk bekerja dan lain sebagainya, kok malah 4 rakaat gitu. Itu terlarang berkreasi ya. Terlarang berkreativitas untuk merubah yang sifatnya yang kemudian disebut dengan mahdoh itu ya. Yang goer mahdoh, nah itulah yang innama ana basyarun itu ya, innama ana basyarun. Oke, saya lanjut.
Nah, jadi mohon dianggap selesai dulu lah ya risalah dan gue risalah itu. Nah, apa betul selesai? Enggak juga. Biar selesai gimana? Ya, kita sarankan mahasiswa kita menulis skripsi, tesis dan disertasi. Ya itu ya. Emang setelah itu bisa selesai? Ya, ada wilayah yang selesai lah ya. Ada bagian-bagian yang selesai tanpa keharusan menutup kajian. Ya. Karena yang dilakukan oleh Ad-Dahlawi itu kan sekian abad yang lalu ya. Dan selalu dikutip, bukan selalu, ada cukup banyak yang mengutip pendapat Ad-Dahlawi itu, ya. Ada cukup banyak para ulama berikutnya yang mengutip Ad-Dahlawi itu, dan demikian juga dikutip oleh ulama berikutnya, sampai kemudian ulama Al-Azhar di abad 20 ya yang mengutip pernyataan Ad-Dahlawi ini. Jadi cara ngeceknya sekarang gampang ya, di sini ya diketikkan aja ini ya. Ma laisa min babi tablighi risalah wa fihi qaulu sallallahu salam dan seterusnya itu ketik sebelumnya fiqhul hadis, qawaidut hadis, qala imam waliullah Ad-Dahlawi dan seterusnya. Itu ketahuan itu. Jadi sekarang untuk melihat time series kajian ya alhamdulillah kita punya Google, dan Google adalah produk dari Open Science itu ya. Minggu kemarin saya bicara tentang Open Science. Kita berada di wilayah, kita memilih berada pada track kajian untuk berkontribusi menyelesaikan kehidupan kemanusiaan. Oke. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke otentisitas, validitas dan reliabilitas. Nah, jadi kan dari sini, jadi ini ilustrasi ya, mohon maaf. Jadi kalau kita lihat di sini di teks awalnya dulu, Ad-Dahlawi ini sebetulnya ada hamis ya, ada hamis. Tetapi dalam teksnya memang tidak disebutkan bahwa ini adalah Al-Hasyr ayat 7. Ya, wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu, itu tidak disebutkan Al-Hasyr ayat 7. Nah, ilustrasi takhrij, ilustrasi dilalah ala masadiril asliyah itu seperti ini. Jadi ketika kita menemukan ayat Quran dan kita tidak menemukan bahwa itu berada di surat apa, ayat berapa, ya kita menggunakan indeks Al-Quran. Apakah itu Fathur Rahman dulu ya, atau Mujamu Fahros. Meskipun Fathur Rahman itu bagi yang nahwu sarafnya baru belajar agak repot ya. Itu Fathur Rahman itu. Yang relatif lebih mudah itu Mujamu Fahros. Dan selesailah, ketemu di situ disebutkan. Potongan ayat itu muncul dan di situ disebutkan. Nah, hadis juga tidak berbeda. Ya, hadis juga tidak berbeda. Jadi ada mu'jamnya. Ada 6, paling tidak ada 5 plus 1. 5 manual, buka kitab plus 1 elektronik. Nah, dengan elektronik, dengan online, dengan search engine, maka yang 5 itu menjadi sejarah ulumul hadis. Ya, menjadi sejarah ulumul hadis. Jadi ketika kita sudah menemukan aplikasi itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kemampuan itu kita tinggalkan saja karena sudah ada aplikasi? Enggak juga, ya, enggak juga gitu. Nah, sebagaimana sekarang ada SPSS dan ada EVIUS, apakah kita kemudian menjadi tidak usah belajar statistika? Enggak juga. Justru malah kalau nggak tahu ilmunya, ya mirip monyet ngegugulung SPSS kan akhirnya ya. Mirip monyet ngegugulung kelapa ya. Seperti monyet ini dalam bahasa Indonesia istilahnya Padang. Ya seperti kita menjadi tidak paham apa yang sebetulnya sedang diselesaikan oleh aplikasi itu. Nah, oke, ketika kita, ini ilustrasi ya untuk ayat Al-Quran, ketika kita menemukan ayat Al-Quran langsung dalam Qurannya, maka kemudian kita menjadi tahu, oh ternyata Al-Hasyr ayat 7 itu dimulai dari ma'afallahu ala rasulihi min ahlil qura sampai dengan innallaha syadidul iqab. Jadi ayat utuhnya itu kan dari sini sampai sini. Itu. Sementara ketika kita menemukan ayat ini oh ternyata ini potongan.
Oke, selesai dulu sampai situ ya. Selesai dulu sampai situ. Nanti ada apa setelah potongan dan kenapa memotong itu persoalan lain. Oke. Dan yang dipotong ini ya, yang dipotong ini deh. Yang dipotong ini. Oke. Dan inilah artinya. Kemudian kita lihat hadis. Ya, hadis innama ya ana basyarun iza amartukum itu ternyata ada dalam Sahih Muslim. Itu ya. Jadi kalau wa ma atakumur rasuluh itu ada dalam Al-Hasyr ayat 7 itu Quran. Sementara innama ana basyarun itu ternyata ada dalam Sahih Muslim. Nah itu tahrij itu bagaimana melacak ini bisa sampai ketahuan di Sahih Muslim itu tadi. Saya loncat ke nomor 6 aja ya, search engine. Googling aja dapat dan di situ akan langsung ke Sahih Muslim. Ya, dapatlah ini. Nah, kemudian ternyata, nah ini di sini masalah mulai muncul nih. Ternyata kita menemukan sumber lain di luar Sahih Muslim. Apa? Sahih Ibnu Hibban. Ya, masalah nggak Pak Anton? Tergantung juga. Mari kita lihat apa yang kita bisa bandingkan dari dua kitab ini. Dan dua-duanya adalah mashadir asliyah, kategori mashadir asliyah. Meskipun Sahih Muslim itu jauh lebih ahli daripada Sahih Ibnu Hibban. Jadi kalau lihat dari rangkaian sanad, Sahih Muslim itu ahli, Sahih Ibnu Hibban itu nazil, ya. Jadi lebih panjang sanadnya. Nah, secara teoritis yang lebih pendek, yang lebih kuat. Secara teoritis ya, dengan beberapa kecualian. Ya biasalah, ya fenomena kan begitu ya. Oke, mari kita lihat. Nah, ternyata masalahnya di sini. Ya, ternyata masalahnya di sini. Oke. Ya, jadi kalau di Sahih Muslim kosakata yang muncul amartukum, di Sahih Ibnu Hibban itu hadatsukum. Itu ya, amartukum aku perintahkan kepada kalian, hadatsukum aku ceritakan kepada kalian. Ya. Dan ini kalau menggunakan kaidah bahasa, ya kaidah bahasa ya, diantaranya paling tidak lah gitu. Amar dan hadas itu beda. Ya, jadi kalau hadas tukum boleh jadi nanti muncul waqiatul ain itu jadi sumber hukum. Nah, dan itu akan berkonsekuensi kepada tadi yang di atas risalah dan ghair risalah itu. Jadi kalau hadas tukum itu kemudian menjadi bermuatan hukum, itu akan banyak terjadi perubahan wilayah. Itu seperti itu ya. Kalau amar tukum ya itu hanya amar yang kemudian menjadi bermuatan hukum. Ya, tentu saja tidak sesederhana itu ya. Mohon maaf tidak sesederhana itu. Tetapi kemudian dari situ kita menemukan pintu masuk untuk melakukan kajian. Ya, tuh. Oke, masalah lain. Oke, kita fokus dulu di sinilah ya. Masalah lain ini. Oke, nah inilah yang kemudian kita sebut sanad. Silsilatul rijal al-muwasil al-matan. Ya, jadi yang dimaksud sanad itu adalah rangkaian orang-orang yang akhirnya dengan rangkaian itu kita sampai kepada matan hadis. Ya, matan hadisnya yang tadi itu, ya matan hadisnya di sini. Ini ya, berarti ketika kita baca hadis ini tidak di mashadir asliyahnya, kita seolah-olah menjadi kehilangan konteks. Konteksnya apa? Konteksnya ternyata terkait dengan penyerbukan kurma. Yang ya mohon maaf ini ya kosakata yang dipilih khawatir saya tidak bermaksud underestimate ya. Jadi Nabi ikut nimbrung untuk urusan yang di luar dunia Nabi. Itu ya. Karena hadis ini di Muslim itu berdampingan dengan antum a'lamu bi umuri dunyakum dan babnya sama. Ya, jadi babnya saja. Jadi kalau kita masuk ke konsep tabwib ya wujub imtisali maqalahu syar'an duna ma zakaruhu min ma'ayish. Ya ini min ma'ayisid dunya. Makanya cukup banyak khatib yang memilih maqadimah khutbah Jumat wa bihi nasta'inu ala umurid dunya
waddin. Nah ini ya kategorisasi dunia dan agama. Jadi kan kita seolah-olah kalau tidak hati-hati seolah-olah kita menjadi sekuler dengan sendirinya, memisahkan mana agama mana dunia. Ya mohonlah itu dipahami sebagai kategorisasi. Ya, ya kan kategorisasi itu dilakukan hanya untuk membuat kita memahami teks dan konteks lebih mudah. Nah, jadi yang loss dari kita ketika kita hanya membaca innama ana basyarun itu sampai iz amartukum bisyai'in min ra'yi fa innama ana basyarun. Nah, konteksnya adalah ini. Ya, para sahabat kan apa yang disampaikan Nabi pada saat itu belum melakukan kategorisasi ya. Itu. Ya pokoknya Nabi mengatakan demikian, kita ikut. Nah, itu ya. Setelah itu gagal. Itu. Setelah gagal, ngadu ke Nabi. Setelah ngadu ke Nabi, Nabi kemudian mengungkapkan kata-kata innama ana basyar. Saya ini manusia biasa. Ya, jadi mantuknya seperti itu. Iza amartukum bisyai'in min dinikum fakhuzu bih. Mafhumnya di luar urusan agama. Iya kalian tahu sendiri deh. Kira-kira gitu ya. Ya. Urusan dunia kalian ya sekalian lah. Gitu. Jangan ikut saya. Itu mafhum ya, dan mafhum bisa macam-macam. Mafhum saya boleh jadi begitu. Nanti ada ini urusan semiotika, urusan ahli bahasa nanti. Jadi tidak cukup dengan ulumul hadis ya, atau ulumul hadis yang juga harus meminjam bahasa ya, meminjam ahli bahasa. Jika mantuknya seperti ini, mafhumnya seperti apa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang betul Ibu Dokter Dian kemarin ya mengatakan ilmu itu semakin digali semakin kita malah seperti nggak tahu apa-apa gitu ya. Itu. Jadi itu yang terjadi. Nah, oke, kita lanjut dulu deh. Nah, sanadnya di Ibnu Hibban, ya tadi saya katakan Ali Nazil itu ya, di Ibnu Hibban lebih panjang itu ada Ahmad bin Al-Hasan bin Abdul Jabbar, dan setelah sanad ini, jadi ini Ibnu Hibban terima dari sini, Ahmad terima dari Abdullah bin Ar-Rumi, dan Abdullah bin Ar-Rumi itu adalah gurunya Muslim, gurunya Imam Muslim. Itu ya, itu seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini persoalan lain lah. Ini otentisitas itu ya seperti inilah ya. Jadi lantas kalau begitu mana yang otentik? So begini, kalau kita menggunakan historiografi, banyak riwayat hadis yang harus kita tolak. Jadi ini persoalan konsistensi metodologi ya, dan kita nggak kemudian membuat berantem ulumul hadis dengan historiografi. Kita tidak bermaksud seperti itu. Kita justru ingin dengan masing-masing metodologi itu kemudian kita menjadi kehidupan kita menjadi lebih baik. Bukan malah kemudian kita berantem sesama kita. Ya, itu seperti itu. Jadi inilah. Jadi kalau di Sahih Muslim qalu kunna nasna'u qala la'allakum laulam taf'alu kana khairan fatarakuh. Tuh kan? Ini larangan. Ini perintah, ini larangan ya. Itu. Ya, jadi kalau kita gunakan paradigma awal ya ini kan belum dipisah. Mana ma'yisid dunya, mana din. Itu ya. Mana syar'an, mana risalah, mana ghair risalah. Ya. Mana tabligh, mana yang ghair tabligh. Itu ya. Kemudian kalau kita lihat di Ibnu Hibban di sini, ini ya. Jadi teksnya ini dan ini. Nah, inilah yang kemudian melahirkan konsep atau teori ar-riwayah bil makna. Nah, itu ya, ar-riwayah bil makna itu ya seperti itu. Kalimatnya, struktur, kosakata yang muncul dalam kalimat itu, dalam klausa-klausa kalimat itu, dalam frasa-frasa itu beda-beda. Tapi ketika kita baca, kita bisa paham. Oh, ini tujuannya ke sini. Ya, selama lagi-lagi ya term and condition berlaku ya. Selama tidak melewati batas yang kemudian orang menjadi bingung. Ya. Emang ada pantun yang bingung? Ada. Saya kasih contoh. Inna fil mal haqqan siwa zakah, laisa fil mali haqqun siwa zakah. Ya. Hadis yang pertama, ada kewajiban lain di luar zakat. Jadi ada infak wajib,
Ada. Ya pokoknya meremaweh lah ya. Orang Sunda bilang meremaweh wajib ya. Di luar zakat ada. Tapi kalau laisa fil mali hakun siwa zakah, ya sudah, yang wajib itu zakat, selebihnya tak tahu. Selebihnya sunnah saja. Selebihnya kebaikan saja, bukan kefarduan. Itu ya. Oke. Nah, ini mohon maaf, ini saya perlu sampaikan, ini tahun 2000 berapa ya, 18 atau 19 ya, lupa, itu semalam nggak sempat saya cek. Ini jadi agar jangan sampai terjadi ini amar tukum atau hadas tukum. Nah, University Malaya saya dapat ini bahkan dapat bukunya, sudah menggagas ini melalui Prof. Ishak Sulaiman, sudah menggagas untuk apakah mungkin ada mushaf standar untuk hadis. Oke. Nah, lanjut ya. Ini masih otentisitas. Jadi kan masalahnya di sini ya, masalahnya. Yang pertama sanad. Nah, ini ya, yang pertama sanad. Jadi Nabi wafat 11 Hijriah, Muslim wafat 261 Hijriah. 2 abad setengah hadis mengalir. Ya, hadis mengalir. Jadi ini kalau kita lihat ini arah panahnya Pak Anton, kenapa dari atas dari bawah ke atas? Iya, karena kita yang kita bisa baca kan Muslim. Kan nggak ada tulisan Nabi langsung. Yang kita baca tulisan Muslim atau dalam kompilasi yang kemudian disebut dengan Sahih Muslim itu. Dan sebetulnya kalau mau jujur, kita bacanya bukan dari Muslim langsung, tapi dari Bulughul Maram seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dadang Sarifuddin tadi. Itu. Jadi Bulughul Maram itu semacam indeks, tapi panjang. Gitu ya. Kalau di buku-buku itu di belakang indeks itu kan hanya kosakata, istilah, term, nama ya. Nah, dalam ulama Islam itu jadi nggak sekedar bikin indeks. Langsung, jadi pesannya, matan hadisnya keluar, jebret gitu ya. Matan hadisnya langsung keluar. Itu seperti itu. Nah, Ibnu Hajar 852, Muslim 256, 6 abad ya. Dari Muslim ke Ibnu Hajar 6 abad. Nah, dari Muslim ke Ibnu Hajar itu sanadul kutub, bukan sanadur riwayah. Ya, tadi Pak Dadang sudah menyinggungnya. Jadi naskah yang kemudian disalin. Sahih Muslim menulis naskah, mengkompil hadis, jadilah bundelan, jadilah tadwin, disalin oleh muridnya, terus selama 6 abad sampailah ke Ibnu Hajar, dan pada saat itu dan oleh karena itu Ibnu Hajar kemudian menyusun Bulughul Maram. Dan tidak hanya Sahih Muslim yang sampai ke Ibnu Hajar itu. Dari mana kita tahu? Dari Bulughul Maram. Di Bulughul Maram di situ ada Al-Bazzar, ada Bukhari, ada Ibnu Hibban, ada Al-Kutubus Sittah, ada Al-Kutubus Tis'ah, ya. Al-Kutubus Sittah itu yang 6. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah, ya. Kualifikasinya itu nggak boleh tertukar. Indal Jumhur, Inda Nuruddin Itar, Sunan Tirmizi menempati posisi ketiga setelah Sahih Muslim. Jadi Nuruddin Itar berani apa? Berani nabrak Jumhur. Kenapa? Karena Nuruddin Itar melakukan penelitian ulang bagi hadis-hadis yang terdapat dalam Sunan Tirmizi, dan itulah ciri khas kajian akademik itu. Ya, kalaulah kita tidak boleh mengatakan wajib berbeda, kita diperkenankan untuk berbeda. Andai temuan kita memang berbeda. Jangan kemudian kita mengklaim sesat untuk orang yang temuannya beda. Dengan apa? Dengan HPT misalkan. Nah, itu seperti itu ya. Itu. Dan ya ini, makanya saya katakan kepada Pak Dadang, dulu itu langsung saya katakan, disinilah hebatnya Muhammadiyah ketika HPT tidak mengikat. Jadi warga Muhammadiyah tetap dinamis, tetap dipersilakan untuk melakukan kajian-kajian, ya, karena itulah kemudian saya memahami kita berislam secara substantif di Muhammadiyah, atau Muhammadiyah berkomitmen untuk membangun warganya berislam secara substantif, sebagaimana disampaikan oleh Asy-Syafi'i, iza sohal hadis fahuwa mazhabi. Oke. Nah,
Jadi kajiannya untuk otentisitas itu ya kita cek satu-satu nih. Ya, Abdullah bin Rumi itu siapa? Betulkah dia salah seorang gurunya Imam Muslim? Karena kalau kita lihat sanad ini, gambar ini Imam Muslim terima hadis ini dari 3 orang gurunya. Gurunya siapa? Abdullah bin Rumi ini, kemudian Abbas, kemudian Ahmad. Ya, dengan ragam kualifikasi. Mohon maaf ya, kita sendiri kan tahu nih, guru kita ini dulu waktu kita sekolah, waktu kita kuliah, si A, oh ini begini, si B begini, si C begini. Jadi beragam kan, kualifikasi kita sendiri bisa menilai. Apalagi ketika kita sudah kuliah, sudah dewasa, kita bisa menilai guru-guru kita itu. Paling tidak melakukan kategorisasi lah ya. Mohon maaf, menilai kan agak tidak tepat ya kosakatanya. Kita melakukan kategorisasi bagi guru-guru kita. Oke, nah ini ya. Jadi ini Abdullah bin Rumi itu sikoh ini ya muncul di sini. Kemudian Abbas itu sikoh hafiz. Nah itu sikoh dengan sikoh hafiz beda. Ya, sikoh dengan sikoh hafiz itu beda dan ada 12 derajat. Kalau kita menggunakan Likert, skala Likert itu kan 5 ya. Ini 12 ya. Ini 12 skala. Delphi aja berapa? Delphi 9 ya. Setahu saya Delphi 9, Likert itu 5 dan di sini 12 ulama hadis itu. Bikin skalanya sampai 12. Dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah itu. Gitu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini saya cepat aja lah ya. Sampailah kemudian singkat cerita ke Rafi bin Khadij dan Rafi bin Khadij adalah sahabat. Adalah sahabat sampai kepada Nabi. Nah, jalur ini ya dilacak oleh Muslim untuk memastikan hadis yang tadi innama ana basyarun itu. Ya, gitu. Jadi untuk satu klausa, satu frasa innama ana basyarun saja Muslim dan para ulama lain, jadi etos akademiknya muncul untuk memastikan ini benar enggak nih dari Nabi. Masalahnya apa? Masalahnya yang tadi itu, ya. Masalahnya kalau dari Nabi, ya, wa ma atakumur rasulullah wa man hakum anhu fantahu. Oke, nah ini singkat kata lah ya, singkat kata seperti ini. Oke, nah ini adalah toolsnya, uji validitas, uji reliabilitas ya, bukan ini uji validitas itu ya. Oke, nah lahirlah kategorisasi tools ya. Dari kategorisasi tools ini lahir ini yang paling tinggi adalah ausakun nas ya, sikoh dan seterusnya. Yang paling rendah adalah akzabun nas, waddo, dajjal itu yang paling bawah ya. Ini dajjal kemudian diadopsi oleh ulumul hadis jadi kosakata, jadi konsep, jadi simbol untuk orang yang riwayat hadisnya dusta ya, atau yang terbukti dia sebagai pendusta sehingga hadisnya disebut hadis maudhu. Oke, nah ini ya, jadi ini langkah-langkahnya seperti inilah ya, saya ngebut aja, waktunya udah habis. Ya, nah untuk apa? Untuk memastikan frasa innama ana basyarun itu, apakah itu benar dari Nabi atau bukan? Oke, selesai melacak orang ini rangkaian, berikutnya muncullah apakah betul, andai ininya selesai ya, apakah frasa innama ana basyarun itu betul disabdakan oleh Nabi, muncul kaidah yang diterapkannya dalam matan, dalam redaksi, dalam teks. Lafadznya tidak rancu, tidak menyalahi akal sehat, tidak menyalahi kaidah umum dalam hukum dan akhlak, dan seterusnya sampai dengan tidak menjanjikan pahala yang besar untuk amal yang kecil. Di sini ada tidak terprovokasi oleh mazhab rawi ya, ada itu orang Sunni meriwayatkan hadis yang mendukung Sunni. Itu ditandai itu oleh peneliti hadis itu. Orang Sunni mendukung Sunni, orang Syiah mendukung Syiah, nanti dulu. Ini objektivitasnya. Sampai kemudian Imam Az-Zahabi menulis kitab Zikru may yu'tamad qauluhu fil jarhi wat ta'dil. Jadi siapa nih yang mu'tamad nih? Enggak semua orang kemudian bisa diterima pernyataannya.
Itu ya. Jadi alarm post-truth itu sudah dikemukakan oleh Az-Zahabi. Enggak semua orang berhak bicara. Yang punya otoritas yang berbicara. Ya. Mohon maaf nih. Ya. mohon maaf. Oke. Nah, ini terjemahannya seperti inilah ya, nomor 1 sampai dengan 15. Nah, terkumpullah hadis itu setelah tadi Pak Dadang mengatakan Nabi wafat 11 Hijriah, Bukhari wafat 256, ini Bukhari, ini Muslim, ini Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Ini saya pakai gunakan jumhur ya. Berikutnya lahir sarah-sarah, dan sarah-sarah itulah yang kemudian masuk ke wilayah reliabilitas. Jadi fikul hadis. Jadi ulumul hadis itu selesai di matan. Sarah itu sudah tidak murni lagi ulumul hadis, sudah menggunakan ilmu lain. Dan bahkan kalau kita mau buka secara umum, ya sebetulnya nggak ada ilmu yang berdiri sendiri, semuanya integrasi, interkoneksi menurut paradigma Prof. Amin Abdullah. Ya, ini contohnya nih, ini contohnya ya dari hadis tadi, ketika sudah menjadi syarah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh ditemukan di Sahih Muslim. Nah, syarahnya seperti ini. Gitu ya. Ini syarahnya seperti ini. Jadi yang asalnya matanya di sini, berapa ini? Ya, sekian kosakata. Maka ketika sampai kepada syarah jadilah seperti ini, dan dari sini kita bisa menemukan narasi yang kita sendiri berhak berhak mengkritisinya. Ya, berhak mengkritisinya. Jadi Ibu Bapak, sekali lagi saya ungkapkan, tidak ada yang steril, tidak ada kata final ketika kita berada dalam wilayah kajian. Dan itulah yang kemudian kemarin Bapak Ketua PDM seolah menitipkan kepada kita semua ya, terkait dengan istilah kader berkelanjutan itu, dan saya jawab di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada host. Mohon maaf terlalu panjang. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Ya. Ini masih ada 1 kali pertemuan Pak. Jadi nanti Sabtu depan masih untuk sekalian menampung pertanyaan-pertanyaan, karena untuk 2 pertemuan sepertinya pertanyaan di akhir nanti aja sekalian tuntas ya. Jadi kalau hari ini walaupun sudah sampai slide terakhir, tapi nanti akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita Sabtu depan ya, Prof. Ya. Masih Prof. Anton masih harus memberikan materi nanti. Oh gitu ya? Masih. Kan ini kajian. Jadi bentar, Bu. Sebentar. Ya, silakan Pak Dadang. Setuju Bu. Jadi Prof. Anton kita sepakati sesuai dengan gelar akademiknya di 2 kajian ya. Saya ambil untuk kajian hadis dan juga untuk kajian ekonomi Islam. Bahkan kata Prof. Anton sendiri, profesornya itu profesor di bidang ekonomi Islam. Nah, maksud saya untuk yang keempat biar nanti saya bantu untuk menyederhanakan lah, bukan menyimpulkan. Menyederhanakan biar bisa dicerna oleh yang mereka yang tidak secara khusus mengkaji hadis. Seperti itu gitu. Jadi untuk kajian yang keempat rencananya itu saya take over untuk kemudian disederhanakan apa yang disampaikan oleh 2 pertemuan oleh Prof. Anton. Namun kemudian bukan berarti berhenti di sini Prof. Anton. Nanti di kajian lain gitu, entah itu di kajian manhaj apalagi di kajian ekonomi Islam ya, saya kira nanti Prof. Anton masih diperlukan. Barangkali itu. Ya seperti yang disampaikan tadi bahwa kajian tidak ada kata final. Jadi akan terus ini ya Pak. Ini sudah ada Pak Suhada juga. Mungkin Pak Suhada, Pak Jam-Jam, Pak Suhada akan menyampaikan. Dipersilakan Pak Bidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tonton, terima kasih nih pencerahan yang tiada henti.
insya Allah kita akan semakin tercerahkan dengan materi-materi yang membutuhkan kemampuan analisis yang cukup dalam. Mudah-mudahan kita semua bisa menyerap materi-materi yang telah disampaikan oleh berbagai ahli, berbagai narasumber. Hatur nuhun, Prof. Anton. Hatur nuhun. Apunten namung sakitu ayana. Wabarakatuh. Pak Ketua. Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah lebih 10 menit, jadi kajian hari ini kita akhiri. Mudah-mudahan masih bisa ketemu untuk Sabtu-Sabtu, karena Sabtu kita akan terus membahas tentang tarjih, ketarjihan ya, jadi ada Al-Quran hadis. Untuk itu, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi kita semua, Prof. Ya. Dari saya mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Mbak Nima. Mohon izin and meeting. Ya. Kan hari Sabtu. Mohon nanti minta itu Bu Nikmah ya, sama Ya, seperti yang siap. kemarin. Ya, terima Ya, kasih. Terima Nanti kasih. saya share rekamannya. Ya. Aisyah, ada acara lagi Pak hari ini, ada Oh, pantas. Takorwil konsolidasi wilayah. Nuhun Pak semuanya. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.